Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Sebagai contoh, misalkan putaran jam, putaran ban, putaran pintu, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembelajaran ini, pertama, memahami hubungan antara besaran jarak linier yang terjadi pada gerak melingkar dengan sudut. Yang kedua, Anda dapat melakukan konversi sudut dari derajat ke radian atau sebaliknya. Karena sudut ini bisa diukur dalam derajat, dalam radian, atau dalam putaran. Nah, diharapkan Anda mahir, terampil, melakukan konversi. Yang ketiga, Anda memahami kecepatan sudut secara fisik dan matematik. Nanti akan dijelaskan apa definisi dari kecepatan sudut dan bagaimana gejalanya dan bagaimana hubungan matematiknya. Selanjutnya, Anda juga diharapkan dapat memahami sifat-sifat besaran pada gerak melingkar, seperti periode dan frekuensi. Ini adalah tujuan minimal yang harus Anda kuasai setelah belajar mengenai gerak melingkar beraturan ini. Baiklah, selanjutnya kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, simaklah video pembahasan ini secara bertahap, dan silahkan diulangi apabila dirasa pemahaman Anda belum mencukupi. Perhatikan dua buah benda yang bergerak lurus dan bergerak melingkar, seperti pada animasi berikut. Pada benda yang bergerak lurus, perubahan biasanya didasarkan pada jaraknya. Sedangkan pada benda yang bergerak melingkar, perubahan biasanya didasarkan pada sudutnya. Ketika benda menempuh satu lintasan penuh, maka jarak yang ditempuhnya berupa keliling lingkaran, yang besarnya sebesar 2 πr. Berikut adalah ilustrasi dari benda yang bergerak melingkar. Perhatikan titik P aksen di tepi lingkaran ini. Jika kita lihat dari titik O, maka selama benda berputar, jarak P aksen terhadap O selalu tetap. Akan tetapi, jika titik P aksen ini dilihat dari titik A, maka ketika P aksen ini berputar terhadap titik O, terdapat perubahan jarak antara titik A dengan titik P aksen. Kita sebut saja perubahan jarak ini dengan simbol S. Bisa Anda lihat bahwa semakin jauh dari titik A, maka nilai S ini semakin besar. Dan Anda lihat juga bahwa semakin jauh S-nya, sudutnya juga semakin besar. Sudut ini dinyatakan dengan rad, seperti kita ketahui bahwa besar sudut bisa kita nyatakan dalam derajat, dalam putaran, atau dalam radian. Dalam satuan internasional, sudut dinyatakan dalam radian. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat hubungan antara S dengan sudut, di mana semakin besar sudutnya, maka semakin besar S-nya, atau sudut berbanding lurus dengan nilai S ini. Hubungan antara jarak linier S dengan sudut yang dibentuk, hubungannya dinyatakan dengan S sama dengan theta dikalikan R, di mana theta adalah sudut dan R adalah jari-jari. Theta dinyatakan dalam radian. Jadi, ketika Anda menemukan sudut ini dalam derajat atau dalam V, maka Anda ubah dulu ke dalam radian. Baru berlakulah persamaan ini.
S sama dengan theta dikalikan dengan R. Seperti halnya dalam gerak lurus, dalam gerak melingkar juga kita mengenal ada yang disebut dengan kecepatan. Pada gerak lurus, kecepatan diartikan sebagai perubahan posisi per satuan waktu. Sedangkan pada gerak melingkar, kita mengenal ada yang disebut dengan kecepatan sudut. Karena perubahan gerakan didasarkan pada perubahan sudut. Sehingga kecepatan sudut diartikan sebagai perubahan sudut per satuan waktu. Inilah yang kita sebut dengan kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Untuk memahami tentang kecepatan sudut, maka perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ini adalah sebuah benda yang bergerak berotasi atau berputar. Ketika benda ini berputar, maka dia akan membentuk sudut. Katakanlah sudutnya adalah sebesar theta. Kemudian untuk membentuk sudut ini tentu saja diperlukan waktu. Kita sebut waktu yang diperlukannya adalah T. Perubahan sudut yang dibentuk per satuan waktu inilah yang kemudian disebut dengan kecepatan sudut yang diberi simbol dengan omega. Secara matematik, ini ditulis omega sama dengan delta theta per delta t, atau perubahan sudut dibagi dengan selang waktu. Secara lebih sederhana, biasanya ditulis dengan omega sama dengan sudut dibagi dengan waktu. Untuk lebih jelas ilustrasi tentang kecepatan sudut, perhatikan video berikut. Ini adalah dua buah benda yang bergerak berputar. Bisa Anda perhatikan bahwa dua benda ini bergerak beriringan. Artinya sudut yang dibentuk oleh kedua benda ini setiap saat adalah sama. Dalam hal ini, kedua benda dikatakan memiliki kecepatan sudut yang sama. Berbeda dengan kondisi ini, tampak bahwa benda hijau bergerak lebih dulu. Sudut yang dibentuknya lebih cepat daripada benda yang merah. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa kecepatan sudut benda hijau lebih cepat dari benda yang merah. Kecepatan sudut merupakan sebuah vektor. Artinya, kecepatan sudut memiliki besar dan arah. Arah dari kecepatan sudut itu ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Penggunaan kaidah tangan kanan dapat Anda lihat di animasi berikut. Dari animasi ini terlihat bahwa arah putaran itu ditunjukkan dengan arah 4 jari, sedangkan arah ibu jari ini menunjukkan arah kecepatan sudut. Untuk mencari hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut, maka perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah sebuah bandul merah yang akan berotasi ke sebelah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk itu, si bandul ini akan diberi kecepatan sebesar v. Kemudian bandul berputar, sehingga dia akan membentuk sudut sebesar theta dan perpindahan sejauh S. Tentu saja, untuk menempuh perpindahan sejauh S dan sudut sebesar theta, ini diperlukan waktu. Sebut saja waktu yang diperlukan adalah sebesar T. Perlu diketahui bahwa vektor kecepatan dari bandul ini selalu menyinggung tegak lurus terhadap bandul. Sehingga ketika bandul berputar ke arah kiri, maka tepat di posisi ini, vektor kecepatannya adalah tegak lurus ke arah kiri. Kemudian telah diketahui bahwa hubungan antara perpindahan dengan sudut itu dinyatakan dengan ini. S sama dengan theta kali R. Perlu saya ingatkan bahwa theta ini sudut yang dinyatakan dalam radian.
Persamaan ini bisa saya tulis juga theta sama dengan S per R. Kemudian Anda juga telah tahu bahwa kecepatan sudut secara sederhana bisa ditulis kecepatan sudut sama dengan perubahan sudut dibagi dengan selang waktu, atau omega sama dengan theta per T. Jika theta ini saya ganti dengan S per R, maka akan diperoleh persamaan ini. Omega sama dengan S per R, atau theta dibagi dengan T. Ini dapat saya tulis menjadi seperti ini. Omega sama dengan S dibagi R dikalikan T. Anda perhatikan bahwa S ini adalah perpindahan, sedangkan T adalah waktu. Mengingat bahwa kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, S dibagi T, maka ini bisa kita tulis omega sama dengan V dibagi R, atau V sama dengan omega kali R, di mana V adalah kecepatan linier, sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut. Ini adalah hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut pada benda yang bergerak melingkar. Seperti halnya pada gerak lurus, pada gerak melingkar juga dikenal ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan artinya gerak dengan lintasan lingkaran dengan kecepatan sudut tetap. Dalam hal ini contohnya seperti putaran jarum jam. Berikut adalah gerak melingkar berubah beraturan yang dipercepat. Anda lihat gerakannya semakin lama semakin cepat. Sedangkan ini adalah gerak melingkar berubah beraturan yang semakin melambat. Bisa dilihat bahwa semakin lama putarannya semakin melambat dan akhirnya akan berhenti. Berikut adalah animasi dari benda yang bergerak melingkar beraturan. Panah yang berwarna merah ini menunjukkan vektor kecepatan. Bisa Anda lihat, vektor ini menyinggung tegak lurus terhadap lintasan lingkaran. Perhatikan arah dari vektor kecepatan yang diwakili oleh panah berwarna merah ini. Bisa Anda lihat, ketika benda berputar, arah vektor kecepatan selalu berubah-ubah setiap saat. Kecepatan yang dimaksud adalah kecepatan linier. Sehingga ketika benda bergerak melingkar beraturan, walaupun kecepatan putarannya tetap, tetapi karena arah kecepatannya berubah-ubah, maka pada benda yang bergerak melingkar beraturan tetap memiliki percepatan. Kita tahu bahwa percepatan itu merupakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Tetapi percepatan yang dimaksud adalah percepatan linier. Untuk melakukan analisis terhadap percepatan yang terjadi pada benda yang bergerak melingkar, Anda dapat perhatikan penjelasan berikut ini. Misalkan, ini adalah sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan. Mula-mula dia berada di titik ini, kemudian vektor kecepatannya bisa kita gambarkan tegak lurus, vertikal ke atas. Beberapa saat kemudian, benda ini bergerak melingkar. Bisa Anda lihat, vektor kecepatannya juga berubah. Misalkan kita amati pada titik ini. Ketika benda berada di titik ini, maka vektor kecepatannya dapat digambarkan dengan vektor yang berwarna merah ini, atau kita sebut dengan V2. Jika kita jumlahkan antara vektor V1 ketika benda berada di awal, ini digambarkan dengan vektor kecepatan V1 yang berwarna hijau, dengan vektor V2, maka kita akan peroleh seperti ini.
Pertama, kita tarik dulu vektor yang berwarna merah V2 ini, kita sambungkan dengan titik tangkap yang sama dengan vektor V1. Sehingga kita peroleh vektor seperti ini. V1 vektor yang awal, yang tadi arahnya ke atas, kemudian V2 ini adalah vektor ketika berada di sini. Selisihnya ini kita sebut dengan delta V. Delta V kita peroleh dengan cara mengurangkan antara vektor V2 dengan V1. Secara vektor delta V atau vektor perubahan antara V1 dengan V2 ini digambarkan seperti ini. Dia arah miring menuju ke pusat. Pada benda yang bergerak melingkar, benda berputar secara terus-menerus, sehingga perbedaan antara kecepatan ini tidak se-ekstrim ini. Tetapi perbedaan kecepatannya ini sangat kecil. Bisa Anda perhatikan vektor dv atau vektor perubahan kecepatan antara V1 dengan V2. Ketika selisih vektor kecepatan ini mengecil atau dv-nya mengecil, maka bisa Anda lihat resultannya akan menuju ke pusat lingkaran. Dan ini diwakili dengan vektor A yang berwarna pink. Ini adalah vektor percepatan yang menunjukkan selisih kecepatan antara dua posisi persatuan waktu. Inilah nilai percepatan yang terjadi pada benda yang bergerak melingkar. Kesimpulannya adalah bahwa pada benda yang bergerak melingkar beraturan, walaupun dia bergerak dengan kecepatan linier yang tetap, akan tetapi dia akan memiliki percepatan. Kemudian, karena percepatan ini arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, yang tergambar dengan vektor A ini, maka percepatan yang terjadi pada gerak melingkar disebut dengan percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang selalu menuju pusat lingkaran. Besar percepatan sentripetal ini dapat dirumuskan dengan A sama dengan V kuadrat per R. Atau bisa juga dicari dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Selain memiliki percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat lingkaran, pada benda yang bergerak melingkar juga memiliki percepatan tangensial. Misalkan ini adalah benda yang bergerak melingkar. Pada satu saat, tali yang menghubungkan antara pusat lingkaran dengan benda ini kita potong. Sehingga bisa Anda lihat bahwa benda akan lepas seperti itu. Atau kalau kita ulang, nah, ketika benda lepas, maka benda dipengaruhi oleh percepatan tangensial. Percepatan ini merupakan resultan antara percepatan yang terjadi pada sumbu X dengan percepatan pada sumbu Y. Pada benda yang bergerak melingkar beraturan, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu lintasan penuh itu selalu tetap. Waktu ini kemudian disebut dengan periode. Atau periode diartikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Sebagai contoh, periode dari putaran benda ini adalah 4,89 detik. Besaran selanjutnya dalam gerak melingkar beraturan adalah frekuensi. Frekuensi diartikan sebagai banyaknya putaran per detik atau persatuan waktu yang lainnya. Berikut ini adalah benda yang bergerak melingkar beraturan.
Benda ini melakukan sebanyak 4 kali putaran, dan untuk itu dibutuhkan waktu selama 20 detik. Sehingga frekuensi putarannya adalah 4 putaran per 20 detik, atau 1/5 putaran per detik, atau kita sebut 1/5 Hz. Terdapat hubungan antara periode dengan frekuensi. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan benda ini berputar dan memerlukan waktu 2 detik untuk menempuh satu putaran. Atau kita sebut memiliki periode 2 detik. Jika satu putaran diperlukan waktu 2 detik, maka dalam waktu 1 detik, benda ini hanya akan menempuh setengah putaran, yaitu sampai sini. Dengan demikian, jika periodenya 2, maka frekuensinya, yaitu banyaknya putaran per detik, ini adalah 1/2. Contoh lain, misalkan diperlukan waktu 4 detik untuk menempuh satu putaran, atau periodenya adalah 4. Berarti satu putaran adalah sampai sini. Ini artinya, dalam 1 detik, benda ini hanya dapat menempuh 1/4 putaran. Jadi, kalau periodenya 4, frekuensinya adalah 1/4. Tadi, kalau periodenya 2, maka frekuensinya adalah 1/2. Dengan demikian, bahwa hubungan antara frekuensi dan periode itu adalah kebalikannya, di mana F sama dengan 1/T, atau T sama dengan 1/F. Berikut merupakan hubungan antara kecepatan linier dengan periode. Misalkan ini adalah sebuah bandul yang berjari-jari R terhadap pusat, kemudian dia bergerak melingkar secara beraturan. Maka dia telah menempuh jarak sejauh S. Dan jarak yang ditempuh ini sama dengan keliling lingkaran, yang besarnya adalah 2πr. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran itu adalah periode, atau sama dengan T. Nah, mengingat bahwa laju itu sama dengan jarak dibagi waktu, maka jaraknya adalah 2πr, yaitu keliling lingkaran, dan waktunya adalah periode. Sehingga dapat kita tuliskan V sama dengan 2πr per T. Dan Anda juga telah mengetahui bahwa 1/T ini adalah frekuensi. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis 2πr dikalikan F. Selanjutnya, hubungan antara omega dengan periode dapat dicari sebagai berikut. Ketika sebuah bandul berputar, maka sudut yang ditempuh untuk satu putaran itu adalah 360 derajat, atau sebesar 2π radian. Kemudian waktu yang diperlukan untuk satu putaran adalah periode. Nah, sehingga kita tahu bahwa omega itu adalah sudut dibagi waktu. Omega ini adalah kecepatan sudut. Maka kecepatan sudut atau omega sama dengan 2π per T. 2π rad adalah sudut yang ditempuh satu putaran, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran. Mengingat bahwa 1/T adalah F, omega juga dapat dituliskan dengan 2π kalikan F. Dengan demikian, kita bisa melihat hubungan antara besaran pada gerak linier dengan gerak melingkar. Misalkan seperti ini, pada gerak linier kita mengenal jarak. Pada gerak melingkar kita mengenal sudut.
Tetapi ada hubungan antara jarak dan sudut pada gerak melingkar, yaitu bahwa S sama dengan theta dikalikan R. Begitu juga dengan kecepatan. Pada gerak linier, kita mengenal kecepatan. Pada gerak melingkar, kita mengenal kecepatan sudut. Hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut itu dinyatakan Pi sama dengan omega dikalikan R. Demikianlah pembahasan mengenai gerak melingkar beraturan. Jika pada gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut setiap saat ini adalah tetap, sehingga omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega T. Sedangkan pada gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudut setiap saat selalu berubah-ubah, sehingga kita mengenal ada yang disebut dengan percepatan sudut. Untuk mempelajari mengenai percepatan sudut, yang diberi simbol dengan alfa, perhatikan pemaparan berikut ini. Misalkan ini adalah sebuah benda yang bergerak melingkar berubah beraturan. Mula-mula dia memiliki kecepatan sudut sama dengan omega 0. Kemudian benda ini bergerak melingkar, sehingga pada titik ini dia memiliki kecepatan sudut sebesar omega T. Kecepatan sudut omega 0 dengan omega T ini berbeda. Artinya, ini ada percepatan sudut, yang kita artikan sebagai perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu. Kemudian pada benda yang bergerak melingkar, kita tahu bahwa selama gerak melingkarnya, dia mengalami perubahan sudut tiap waktu. Secara matematik, ini bisa ditulis bahwa alfa sama dengan delta omega per delta T. Delta artinya menyatakan perubahan. Jadi ketika ditulis delta omega artinya ada perubahan kecepatan sudut. Per delta T artinya perubahan waktu atau kita sebut dengan selang waktu. Biasanya ada yang menulisnya lebih sederhana dengan seperti ini. Alfa sama dengan omega per T. Kemudian hubungan antara sudut, theta, T, waktu, kecepatan sudut awal, kecepatan sudut tertentu, omega T, dan percepatan, itu bisa dicari dengan menggunakan pendekatan yang sama ketika kita menurunkan persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sehingga dengan menggunakan analogi yang sama, maka kita peroleh persamaan-persamaan pada gerak melingkar berubah beraturan adalah sebagai berikut. Di gerak linier, pertama kita mengenal ada yang namanya jarak. Karena perubahan didasarkan pada jarak. Pada gerak melingkar, kita mengenal ada sudut. Kemudian pada gerak linier kita mengenal kecepatan linier, yaitu jarak dibagi waktu. Pada gerak melingkar ada yang disebut dengan kecepatan sudut, yaitu perubahan sudut dibagi dengan selang waktu. Pada gerak linier ada yang disebut dengan percepatan. Pada gerak melingkar ada juga yang disebut dengan percepatan sudut. Kemudian persamaan-persamaan yang berlaku pada gerak lurus berubah beraturan itu mirip atau analog. Sehingga bisa Anda perhatikan 3 persamaan di bawah itu ada kemiripan antara gerak linier dengan gerak melingkar. Demikianlah pembahasan mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan.